Disclaimer dulu, berhasil atau tidaknya tips saya ini tergantung pada kebijakan dan aturan di negara tujuan kita. Jadi seperti yang saya sering dengar dari teman-teman yang tinggal di Australia, sangat susah untuk membawa masuk bahan makanan beku atau makanan yang sudah jadi ke dalam Australia. Sejauh ini pengalaman saya di Hongaria, di Singapura dan Malaysia, semuanya oke-oke aja asalkan kita membawa dalam jumlah yang nggak terlalu banyak. Jadi saya membawa berbagai makanan ini memang hanya untuk konsumsi pribadi saja dan bukan untuk dijual. Dan ini tentunya tergantung pada kebijakan negara setempat. Aman kan? Di dalam ini cairan semua loh, nggak ada yang pecah. Ayu Petri dan Mei. Hai guys, sekarang saya sudah sampai lagi di rumah saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kami barusan datang ya, ternyata hujan deras di Malaysia. Padahal kemarin di Cepu tuh tiap hari panas banget. Ada satu hal yang harus saya lakukan sekarang, yaitu bongkar isi koper saya. Karena saya bawa berbagai macam bahan makanan dan juga makanan beku dari Indonesia yang harus cepet-cepet dimasukkan ke kulkas ataupun ke freezer. Sebelum mudik kali ini, saya kan dari Hongaria ya pulang ke Indonesia, jadinya sudah ada jatah koper gitu, 3 koper karena 1 orang per koper gitu ya. Itu semuanya saya penuhin. Nah sekarang ini karena Malaysia dan Indonesia kan letaknya berdekatan dan juga makanan nggak terlalu beda gitu. Jadi saya mau ngirit hemat, cuma bawa 1 koper saja, maksimal 25 kg. Yang saya isi berbagai makanan yang mungkin nggak ada di sini ataupun jarang gitu. Jadi kita bongkar saja. Disclaimer, saya sudah pernah bikin videonya ya untuk tahun 2019. Yang ini kita buka dulu. Seberapa besar tingkat kerusakannya? Yang ini bukan makanan, saya keluarkan dulu ya. Ini bumbu pecel. Sebenarnya di Malaysia ada juga kalau mau pergi ke pasar Cokit, tapi ini spesial gitu, oleh-oleh dari bule saya, jadi saya bawa ke sini. Sudah dipak cantik-cantik seperti ini, tinggal dimakan. Jadi kalau mau masak nggak usah susah-susah bikin sendiri, tinggal dicairkan dengan air, kita rebus sayur-sayur, udah jadi. Tahu apa ini Mbak Ti? Tahu pong. Nah, kalau di Malaysia kadang saya lihat ada beberapa restoran Indonesia menyediakan tahu sumedang. Tahu sumedang tuh kulitnya agak kayak bintik-bintik gitu, pokoknya beda, rasanya gurih. Nah, saya coba, ternyata beberapa kali kebanyakan mereka memberikan tahu pong seperti ini, jadi agak beda kalau di Indonesia. Saya nggak bilang nggak enak ya, yang ini juga enak, cuma kalau di Indonesia itu bukan tahu sumedang. Kemudian berbagai keripik yang isinya agak, iya, ini keripik tempe tapi agak pecah lah, maklum karena kan biasa di koper itu kocak ya, dikocak-kocak gitu. Ini keripik singkong alias ubi kayu, banyak juga di Malaysia sebenarnya. Cuma bedanya ini keripik singkongnya mungkin dia di presto, jadi empuk gitu. Tadi yang pasti beli ini 1 kilogram keripiknya. Kalau ini dibawa seperti ini saja dimasukkan ke dalam koper, pastinya nanti hancur karena kopernya kan bisa dibanting-banting gitu. Jadi dipindah ke tempat lainnya, plastik gitu, terus dikasih lakban biar nggak pecah, nggak keluar, biar gak melempem. Melempemnya sih enggak, mek rong jam. Siap terbang.
Pas. Agak goyang kan? Gak apa-apa. Apa Disumpel. Oh nggih, tambah gak apa-apa nggih. Agak goyang. Nggih. Kalau masih ada sisa ruang nanti kan kocak-kocak pada pecah semua. Disumpel dengan keripik tempe. Nggak biar gak disumpel. Bahasa Indonesia ini apa disumpel? Ini keripik sukun bikinan Mbak Monte, asistennya Mbak Ti. Jadi homemade, bikinan rumahan gitu. Enak banget. Keripik favorit saya tuh keripik sukun. Sukun seperti ini. Yang ini apa lagi Mbak Ti? Ini apa? Maneng. Ini namanya marneng, makanan tradisional orang Jawa, terbuat dari jagung yang digoreng. Saya nggak tahu. Sejujurnya saya kurang cocok dengan makanan yang satu ini, tapi Mbak Ti suka. Jadi saya bawa. Nah ini awet, nggak gampang pecah gitu, jadi nggak apa-apa kalau ditaruh di plastik. Untuk keripik agak susah. Ini rempeyek, abaikan bungkusnya ya. Rempeyek juga ditaruh di dalam toples gini biar nggak pecah. Rempeyek kacang hijau. Ini ada keripik ubi yang dia kemasannya menggembung begini, ini juga tahan lama. Ini kacang sangrai. Mbak Ti suka. Ini di Malaysia sebenarnya ada juga, tapi Mbak Ti pengen bawa ya sudahlah, silahkan karena ada tempat gitu ya. Kerupuk puli terbuat dari nasi. Ini enak banget, tapi masih mentah, perlu digoreng lagi. Nah yang ini saya belum pernah lihat di Malaysia, mungkin ada juga, cuman saya belum pernah lihat aja. Ini bawang goreng, saya lihat di rumah tadi ada banyak gitu, jadi saya ambil satu. Ini baju nggak penting, kita lanjut. Teman-teman yang sudah lama nonton video ini pasti tahu setiap kali mudik saya pasti bawa oleh-oleh bahan makanan dan berbagai makanan beku itu. Untuk yang kering-kering kan dimasukkan ke dalam toples. Kemudian toplesnya kita pastikan jangan sampai gampang terbuka dengan menggunakan lakban seperti ini. Kalau untuk makanan beku harus kita bawa dalam keadaan beku ya. Jadi sehari sebelumnya saya masukkan ke dalam freezer. Terus saya bawa dalam keadaan beku. Jangan khawatir, pesawat itu bagasinya dingin gitu. Jadi nggak bakalan basi. Tapi ya juga harus cepat-cepat dimasukkan ke freezer setelah sampai. Kalau yang seperti ini pepes ikan. Tadi saya bawa dalam keadaan beku, sekarang sudah nggak beku tapi masih dingin. Dan karena nggak ada cairan, saya masukkan kotak seperti ini sudah aman. Sate ayam blora. Sate ayam blora tuh rasanya beda banget kalau dibandingkan dengan sate ayam lainnya. Semuanya enak, tapi karena ini dari kampung halaman saya gitu ya, jadi saya beli beberapa tusuk lah, lumayan untuk dimakan. Untuk bahan makanan yang beku dan cair itu kita harus bener-bener teliti, jangan sampai cairannya pecah keluar dan mengotori barang-barang yang ada di koper kita gitu ya. Ini dari luar kelihatan kan? Sudah saya lapisi, lebih tepatnya Mbah Ti ya, Mbah Ti yang ngepak tadi. Jadi ini dilapisi apa ini? Lakban. Aduh ngomong kok gradu-gradu. Lakban. Dan di dalamnya ada koran. Jadi korannya ini berfungsi untuk menyerap cairan yang ada di dalam. Karena tadi bawahnya kan beku. Kalau di jalan kan pastinya ada sebagian yang mencair, meleleh gitu ya. Itu diserap oleh kertas koran ini. Jadi kertasnya basah memang, tapi cairannya nggak keluar. Ini bajunya saya ambil dulu ya, biar nggak campur-campur dengan makanan. Nah ini kita buka, lihat kertas yang di dalam saja masih kering, berarti tandanya cairan yang di dalam kan nggak pecah gitu. Oh ini nggak cairan sih. Ini bukan cairan, ini botok namanya, makanan khas Jawa terbuat dari parutan kelapa.
Biasanya ada terinya atau ada tempe atau tahu, macam-macam gitu. Ini enak banget, favorit keluarga kami. Terus ada lagi di dalam, ini gudeg, makanan khas Yogyakarta. Yang coklat ini terbuat dari nangka muda, dimasak dengan gula merah gitu ya, sampai manis dan empuk, dan masaknya tuh sampai berjam-jam. Ada juga telurnya, telur pindang telur, itu juga masaknya berjam-jam sampai bumbunya bener-bener meresap, dicampur dengan ini ada ayam opor, dan biasanya ada sambal goreng krecek. Enak banget teman-teman, yang berkesempatan ke Jogja bisa beli ini. Setelah kita bongkar semua makanan tadi, kita lihat porsinya ya teman-teman. Biasanya saya bekukan makanan sesuai dengan porsi sekali makan. Jadi kalau seperti ini cukup untuk sekali makan, ya langsung saya masukkan ke dalam freezer. Kalau kita mau ngangetin, cukup diangetin satu paket saja, nggak perlu semuanya. Nanti kalau semuanya dikeluarkan dari freezer, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, kualitasnya akan berkurang. Jadi sebaiknya dikemas dalam satu kali porsi makan. Tergantung kita seberapa besar keluarga kita, seberapa besar kita mau makan gitu ya. Untuk bumbu-bumbu seperti pecel begini kan kita nggak usah angetin, jadi langsung saja saya masukkan ke sini. Lalu untuk makanan seperti botok begini kan gampang basi ya, karena seharian tadi sudah di luar kulkas. Ada baiknya sebelum kita freezer kita panasin lagi. Cara manasinya gimana? Masukkan saja ke oven. Nah, kelapa kan gampang basi. Kita panaskan paling sampai tercium aroma daun pisang, mungkin 10 menit, dikira-kira saja. Pokoknya jangan sampai terlalu lama, nanti gosong. Kalau sudah panas, kita angkat, keluarkan. Plastiknya masih saya simpan, bisa langsung dimasukkan balik untuk menghemat plastik ya, menghemat sampah. Untuk bumbu sate sama juga kita panasin dulu sampai mendidih sebelum dimasukkan. Setelah mendidih kita matikan api, dinginkan dulu, jangan langsung panas-panas dimasukkan freezer ya. Setelah dingin baru kita pak lagi, bungkus lagi. Satu plastik, satu kali makan. Setelah dibungkus rapi begini, tinggal ditata, dimasukkan ke freezer. Tahu goreng enak, sudah gurih. Jadi kita beli digoreng dan jadinya sudah gurih gitu. Ini sudah mateng ya, nggak usah diangetin, langsung dipak sesuai porsi satu kali makan, terserah seberapa. Ini kalau mau ngangetin nanti besok dikukus saja, nggak usah digoreng lagi. Udaranya dikeluarkan ya biar kempes. Nah, begini lebih rapi. Pepesnya sama, kita oven dulu sebentar biar panas. Kita dinginkan dulu seperti biasa, jangan langsung di freezer ya. Untuk pepes, kalau dimasukkan plastik nggak cukup, dimasukkan tupperware, membuang tempat. Kita taruh di aluminium foil saja. Dimasukkan, sudah. Saya lupa
juga ada apa gitu. Di dalam lakban ini yang jelas ada kertas koran ya. Saya belajar ini dari ibu saya waktu naik haji. Di sana banyak orang yang bawa air zam-zam pulang ke Indonesia, tapi mereka nggak punya tempat gitu. Jadinya mereka menyimpan air zam-zam di dalam plastik, terus dibungkus pakai koran, dilapisin koran gitu biar tebal kan. Lalu korannya dibungkus lagi dengan lakban, dan itu sukses, selamat sampai di Indonesia. Oh, yang ini kuah opor sama sambal goreng krecek mungkin untuk gudeg, bahan gudeg tadi. Nah begini, aman kan, di dalam ini cairan semua loh, nggak ada yang pecah. Saya paling suka sate ini karena kita bisa pesan bagian yang kita sukai gitu. Biasanya kan sate aja gitu. Kalau sate Blora ini kita bisa pesan, minta dada, minta paha, minta jeroan, maksudnya hati, ampela, sampai usus atau kulit itu dibedakan. Ini favorit saya, kulitnya teman-teman. Kulit bukan, usus. Enak banget. Sebentar saja di oven dengan suhu udara tinggi gitu. Pokoknya kalau sudah panas. Satenya sudah panas. Panas. Ini sudah jam 10. Karena saya bersih segala macam sampai malam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lipat bawahnya lalu digulung. Lalu di sini begini. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 10.15 malam. Saya mau mandi lalu tidur istirahat. Capek banget. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.